Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan petunjuknya, kita istiqomah di atas iman dan takwa. Dengan rahmat dan barokahnya kita senantiasa terus di atas jalan yang hak. Dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini dengan tema siapakah yang akan membela kita nanti di yaumil akhir. Setiap kita, terutama orang-orang yang beriman, pasti yakin akan ada hari berbangkit, akan ada hari kiamat yang setelah itu hari berbangkit. Dan di sana nanti setiap kita akan diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatan kita sepanjang hidup di dunia. Lalu siapakah yang akan membela kita nanti di yaumil akhir? Di yaumil akhir adalah hari yang tidak ada lagi pembelaan. Seseorang tidak bisa digantikan, tebusan tidak diterima, syafaat tidak bermanfaat, dan tidak ada pertolongan jika di dunia orang itu tidak membekali diri. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, hari ketika manusia dibangkitkan adalah hari yang sangat berat. Hari tidak ada lagi hubungan persaudaraan, hari tidak ada lagi hubungan kekerabatan. Dan saat itu antara pasangan, antara keluarga, antara orang tua, antara anak, antara saudara, masing-masing sibuk dengan urusannya, tidak bisa saling membela. Peristiwa itu salah satunya Allah abadikan di surat Abasa, surat 80 dari ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiup, manusia dibangkitkan di padang mahsyar, akan dihisab masing-masing kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada sahibnya, itu pasangannya. Lari dari suaminya, lari dari istrinya. Wa bani, dan lari dari anak keturunannya, lari dari anak cucunya, lari dari saudara-saudaranya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sebab mereka manusia pada hari dibangkitkan di padang mahsyar, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Jazakallahu khairan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka digambarkan oleh Rasulullah, digambarkan pula oleh Allah, dahsyatnya hari di saat manusia dibangkitkan. Lalu siapakah yang akan membela kita nanti di yaumil akhir? Di surat yang lain, di surat 18, surat Al-Kahfi di ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'uridu ala rabbika saffa. Sungguh nanti Bapak Ibu sekalian, seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah menghadap Rabb-nya di padang mahsyar nanti. Saffa, dalam keadaan berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian semua hai manusia nanti menghadap Allah di padang mahsyar di yaumil akhir dalam keadaan seperti Allah pertama ciptakan kamu di dunia. Awwala
awwala marrah, saat pertama diciptakan. Coba Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita ketika Allah ciptakan kita lahir ke dunia? Bayi. Punya apa bayi, Pak? Bisa apa kita dulu, Pak? Lemah, telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan. Seperti itu keadaan kita, Pak. Ketika Rasul menyampaikan ayat ini, beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Nanti yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dihitan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Ummul Mukminin bertanya, wahai Rasulullah, di saat manusia bercampur baur di padang mahsyar, dikumpulkan tanpa busana, tanpa alas kaki, belum dihitan, apakah saat itu laki-laki dan manusia dan wanita bercampur baur dan yanzuru ba'duhum ila ba'din, saling memandang satu sama lain? Maaf, bapak-bapak, jujur, kalau ada orang telanjang, perempuan cantik, seksi, bapak matanya kira-kira melotot atau ngelirik atau pura-pura tunduk? Pura-pura nunduk, Pak. Malu. Kira-kira di padang mahsyar saat telanjang, aurat kemana-mana terbuka, kira-kira pada melotot nggak, Pak? Aduh. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di saat manusia seperti itu telanjang bercampur baur, tidakkah mereka saling memandang satu sama lain? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, al-mar'u yawma idin asyad. Wahai Aisyah, manusia pada hari itu berat. Ila yang duru ba'duhum ba'd ila ba'd, untuk memandang satu sama lain, boro-boro mikirin bagaimana nanti hisabnya, udah bingung. Bapak Ibu yakin gak akan terjadi begitu, Pak? Subhanallah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi di ujung ayat yang ke-48 di surat 18 tadi Allah berfirman, bal za'amtum an naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian hai manusia mengira bahwa Allah tidak akan memenuhi hari perjanjianmu dengan Allah ini, yaitu seakan-akan Allah tidak membangkitkanmu di hari kiamat. Maka orang bebas berbuat seenaknya, Pak. Tidak takut akan digabket di yaumil, tapi Allah pastikan itu. Nah, saat dalam keadaan kalut seperti itu, dalam keadaan telanjang seperti itu, kemudian siapa orang yang pertama kali diberi pakaian? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang beriman, tertutup auratnya. Tapi tidak dengan orang-orang yang kufar. Apa yang terjadi saat itu? Allah serahkan buku catatan kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka di ayat 49-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Buku-buku kitab catatan amal diletakkan di hadapan kita masing-masing. Apa yang terjadi? Ketika isi kitab catatannya ternyata buruk, Bapak Ibu, maka Allah katakan, "Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi." Orang-orang yang berdosa di dunia, yang merasa tidak bersalah di dunia, berbuat seenaknya di dunia tidak takut. Begitu di yaumil akhir diletakkan buku catatan, isi catatannya buruk-buruk, mereka yang berdosa itu terkejut ketakutan, wajahnya biru muram melihat catatannya itu. Lalu apa yang mereka katakan? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka cuma berkata, aduhai celaka, kitab catatan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Tidak ada catatanku yang buruk-buruk, yang kecil apalagi yang besar, melainkan semuanya ada dalam catatan itu. Wa wajadu mimma amilu hadiran. Semua yang pernah kita amalkan, Pak, hadir dalam kitab catatan itu. Wa ma rabbuka yadhlimu wa ma rabbuka yadhlimu ahad. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Lalu kenapa catatan kita buruk? Karena Anda yang mendolimi diri Anda sendiri. Lalu kalau catatannya buruk, siapa yang akan membela kita di yaumil akhir? Sebagai ilustrasi, jika ada manusia punya salah di dunia, lalu dihadirkan di pengadilan, meskipun dia salah, kira-kira masih bisa bebas gak Bapak Ibu? Sarannya? Punya uang, punya kekuasaan, atau punya relasi yang punya kekuasaan. Jadi ada yang bela, Pak? Ada. Dibela jaksanya, dibela hakimnya, dibela pengacaranya, dibela saksinya. Salah besar tapi bebas. Bisa? Banyak di dunia. Tuh, subhanallah. Adakah dia bisa membebaskan diri di hadapan Allah? Tapi kenapa mereka tidak takut dengan pembalasan? Mereka lebih takut dengan hinaan manusia. Karena dia tidak pernah memandang bagaimana dahsyatnya hari pembalasan. Bagaimana nanti siapa yang akan membela dirinya. Maaf, di antara bapak-bapak, ada gak yang pernah bawa motor, bawa mobil, lupa bawa SIM, pas kena tilang sama polisi? Ada? Gimana caranya, Pak? Biar bisa gak ketilang, Pak? Oh, nyogok. Nyogok pakai apa, Pak? Bebas gak, Pak, ketika nyogok pakai duit, Pak? Bebas di depan polisi, bebas di hadapan Allah. Nah, silahkan Anda berargumen di hadapan Allah. Gak bisa, Pak. Tapi itulah manusia kadang-kadang demi untuk sekadar kemudahan dunia, dia rela berat di akhiratnya. Maka disembunyikan kesalahan dan dosa. Lalu siapa yang akan bela kita nanti di padang mahsyar? Siapa yang akan menolong kita? Gak ada, Pak. Maka Allah sudah mengingatkan kita, Pak, seakan-akan nakut-nakuti kita, Pak, supaya kita takut betul-betul. Salah satunya Allah firmankan di Al-Baqarah 123. Wattaqu yauman, dan takutlah kamu dengan datangnya nanti suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah, di mana seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. La yajzi nafsun an nafsin syai'a, orang enggak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adl, tebusan berapapun besarnya tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak diterima syafaat, enggak ada manfaatnya sedikit pun syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, Pak. Hari apa kira-kira, Pak? Yaumil qiyamah, nanti saat dibangkitkan di padang mahsyar. Yaumil akhir, setelah selesainya hari kiamat. Tapi saya punya anak-anak soleh, anak Anda gak bisa nolong Anda. Tapi bapak saya seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, tidak bisa bapak Anda nolong Anda. Tapi anak saya hafiz Quran, terserah Anda gak bakal bisa ditolong. Kalau kita di dunia tidak membekali diri. Maka Allah mengingatkan pula kita di surat Luqman, surat 31 ayat ke-33. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, dan hendaklah kamu takut akan datang nanti suatu hari, yaitu hari di padang mahsyar. La yajzi walidun an waladi, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, di mana orang tua tidak bisa membela anak-anaknya, anak-anak tidak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Mau kaya apa sayangnya manusia di dunia, gak bisa tolong, Pak. Dan Allah katakan ini, inna wa'dallahi haqqun, ini janji Allah, sungguh janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya,
maka kamu jangan sampai tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kamu tertipu, terperdaya oleh makhluk yang paling pandai memperdayakan kamu supaya lupa Allah. Siapa namanya makhluk itu, Pak? Jin laknatullah, yang sifatnya menjadi iblis dan syaitan laknatullah. Tapi kira-kira setan mau gak disalahin oleh manusia? Gara-gara setan nih kita jadi begini. Setan gak mau disalahkan, tidak bisa membela kita. Bahkan setan pun akan menyalahkan kita sendiri. Fala taghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu terperdaya oleh setan yang memperdayakan kamu. Manusia banyak mengabaikan aturan Allah gara-gara siapa? Setan. Manusia sifatnya bakhil gara-gara siapa? Setan. Manusia mengikuti hawa nafsu gara-gara siapa? Setan. Tapi setan itu sesungguhnya tidak pernah menampakkan di hadapan kita. Menggoda kita bukan menampakkan dan menarik kita lihat. Cuman yuwaswisu fi sudurin nas. Maka di surat Fatir surat 35 di ayat 5 dan ayat 6 Allah ingatkan kita. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Gak ada saling membela, gak ada tolong menolong, gak ada yang bisa membantu kita. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia, jangan terperdaya dengan nikmatnya dunia, jangan terperdaya oleh setan yang memperdayakan kamu sehingga kamu suka melupakan Allah. Maka di ayat 6-nya Allah katakan, innasyaitana lakum aduwwun. Setan-setan itu kata Allah adalah musuhmu. Fattakhidhuhu aduwwan. Maka jadikan setan itu menjadi musuh, jangan jadikan teman. Kenapa? Setan itu cuma satu, Bapak Ibu. Misi setan cuma satu. Innama yad'u hizbahu liyakununa min ashabis sya'ir. Setan itu cuma ngajak-ngajak manusia biar manusia nurut menjadi teman-teman setan, supaya nanti bareng-bareng masuk ke neraka yang menyala-nyala. Adakah setan nolong manusia? Bapak, Ibu, biasanya kalau ada orang salah dinasehati, terima atau tidak? Biasanya Pak, terima, nggak terima Pak. Biasanya loh, kalau didakwahi, kalau dikasih nasihat, dikasih dakwah, dikasih khutbah, alah buru-buru dengerin. Tapi nanti ada orang yang mendengarkan khutbahnya setan dengan seksama. Ada orang yang akan mendengar kata-kata setan dengan seksama. Tetapi saat itu mereka kemudian berselisih, lalu menyalahkan setan. Apakah setan mau disalahkan? Tidak. Apakah setan bisa membela kita nanti di yaumil akhir? Tidak. Contoh Pak, ada orang namanya A, orang ini namanya B. Si A ngomong sama si B, kita nyuri sepeda yuk. Wah gak mau, dosa, kata si B. Si A mengatakan, dah kamu anterin saya aja, kamu gak usah ikut nyuruh. Yang nyuri saya, kamu anterin saya, nanti kamu saya kasih ongkos. Bener, saya anterin. Saya dosanya gimana? Saya yang nanggung, kata si A. Lalu si B nurut, ketangkap polisi. Yang dihukum siapa Pak? Hah? Cuman si A atau termasuk si B? A dan B atau cuman si A? Loh kenapa B dihukum Pak? Kan gak nyuri. Si B ngomong, Pak polisi saya gak ikut campur. Kamu tahu gak dia mau nyolong? Tahu. Terus kamu disuruh apa? Saya cuma disuruh nganterin doang. Kan saya gak nyolong. Kenapa mau nganterin orang mau nyolong? Ya kan saya dapat ongkos. Nanti manusia akan berargumen di hadapan Robnya bersama-sama dengan setan Pak. Setan gak mau disalahin Pak. Ada khutbahnya setan yang begitu mengharukan Pak. Semoga kita gak dengar khutbahnya setan di akhirat.
Kita cukup dengar khutbah setan di dunia aja, Pak. Karena ayatnya sudah Allah sampaikan. Kalau kita dengar khutbahnya setan di akhirat, berarti bareng-bareng sama golongannya. Allah abadikan di surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr." Dan berkata setan-setan kepada pengikut-pengikutin setan ketika perkara hisab sudah diselesaikan, tinggal digiring masuk neraka. Setan dicaci maki oleh manusia yang dulu ngikutinya, Pak. Lalu setan berkata kepada manusia, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li." Hei manusia, di dunia dulu Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar, jangan pernah ikuti aku, itu janji Allah benar, kamu selamat. Aku juga menjanjikan kepada kamu, hayo ikuti aku, kamu nikmat di dunia, pasti enak, tenang aja, dosa tanggunganku, pasti selamat. Tapi janjiku dusta. Setan ngomong begitu, fa akhlaftukum. Lalu dia mencaci maki. Kata setan, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sungguh aku tidak punya kekuatan sedikit pun terhadap kamu semua, kecuali aku hanya ngajak. Bapak Ibu, cara setan ngajak kita gimana, Pak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Hayya 'alas shalah, mari kita salat, mari kita raih kemenangan. Kata setan gimana, Pak? Yuwaswis. Baru adzan tar aja, enggak usah ke masjid. Di rumah aja, jamaah sama istrimu, kan jadi imam. Maaf, kedengeran gak suara setan, Pak? Yuwaswisu fi sudur, masuk langsung ke dalam dada. Yang jualan gimana, Pak? Gak usah sholat, entar dulu tuh ada pelanggan datang. Nanti kalau gak dilayanin, rezeki kamu hilang. Itu setan masuk ke sini, Pak. Akhirnya mereka terus nerusin dunianya atau panggilan Allah. Padahal panggilan Allah lebih besar. Allah lebih besar, selain Allah kecil. Kenapa Anda tetap membesarkan dunia? Ditipu oleh setan. Banyak atau banyak? Semoga yang hadir di sini bukan yang tertipu setan, insyaallah. Kita dipanggil Allah, kita hadir. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kemampuan sedikit pun terhadap kamu, kecuali aku cuma ngajak dengan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, tetapi kamu malah mengikuti aku. Kata setan ketika dicaci maki, fala talumuni, jangan kalian mencela aku, jangan kalian mencerca aku, jangan salahin aku. Talumu anfusakum, cerca dirimu sendiri, aku gak punya salah apa-apa. Aku tidak bisa membelamu sedikit pun di padang mahsyar. Kamu pun tidak bisa menolongku. Lalu setan di ujung ayatnya cuma mengatakan begini, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sudah mengingkari engkau menyekutukanku terhadap Allah sejak zaman dulu. Jadi kira-kira setan bahasa sederhana gini, gue udah bilang jangan ngikutin gue, ikutin Allah aja. Dari dulu kan gue bilang jangan menyekutukan Allah dengan aku, lu ngikut aku sih. Kira-kira begitu, Pak. Maka setan cuman menutup satu kalimat, Pak. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka akan mendapatkan azab yang bareng-bareng masuk neraka. Siapa yang bisa membelanya? La. Akankah kita terberdaya? Na'udzubillah. Jangan, semoga tidak. Karena tidak ada yang bisa membela kita nanti di yaumil akhir, kecuali yang membela itu orang yang dapat izin dari Allah. Bapak Ibu,
Ingin dekat dengan Allah, ingin masuk surganya Allah, sehingga nanti dibela di yaumil akhir. Modalnya bukan tampang kita, fisik kita, tubuh kita, harta kita, anak keturunan kita, sukses kita, demi Allah, bukan. Bukan. Di sebuah ayat Al-Quran di surat 34, surat Saba, di ayat ke-37 Allah berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali Bapak Ibu, karena ingin dekat dengan Allah, ingin masuk surganya Allah, ingin mentaati Allah dan ingin mendapatkan nikmat dari Allah, modalnya bukan hartamu, anakmu, keturunanmu, hebatnya kamu, bukan. Illa, kecuali man amana wa amila solihah. Modalmu ingin dekat dengan Allah, ingin masuk surganya Allah adalah iman dan amal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah balasan pahala berlipat ganda karena amal-amal yang soleh dilandasi dengan iman tadi. Kemana tempatnya nanti? Wahum fil hurufati aminun. Mereka akan ditempatkan di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi dan aman sejahtera. Ingat, kita pasti akan dihisab. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga di Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al li arba'. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika hendak dihisab, kakinya enggak bergeser di padang mahsyar itu sampai ditanya 4 pertanyaan selesai. Yang pertama, Bapak Ibu tahu apa yang akan ditanya? An umurihi fima afna. Kamu diberi umur sepanjang hidup di dunia, umurmu kamu habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Ilmu yang kamu miliki kamu amalkan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan hartamu, 2 pertanyaan, dari mana kamu dapat hartamu, digunakan untuk apa, dikemanakan kamu infakkan hartamu. Yang keempat, wa an jismihi fima abla. Tubuhmu kamu gunakan untuk apa, kamu berbuat untuk apa sampai kamu mati. Dan ternyata Pak, untuk menjawab 4 pertanyaan ini ada orang yang butuh ratusan tahun baru selesai, Pak. Sedangkan hari itu hari yang sangat berat. Kata Rasulullah Pak, tudna syamsu yaumal qiyamah hina amyal. Pada hari kiamat nanti matahari didekatkan, jaraknya kira-kira tanggal 1 mil. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ada yang terendam sampai 2 mata kaki, ada yang terendam sampai lututnya, sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, ada yang terendam sampai mulut, ada yang terendam kelelep semuanya, Pak. Itu tergantung amal ibadah kita. Maka biasanya manusia yang lebih dicintai apa, Pak? Harta kekayaan dunia atau amal ibadah, Pak? Rasul mengisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, yaqulul 'abdi mali mali mali. Seorang hamba senantiasa berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Hartaku, hartaku mana, hartaku mana? Innama lahu min malin min salat. Sesungguhnya harta yang dimilikinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma akala fa'afna. Apa yang bisa kita makan, setelah kita makan habis dibuang jadi kotoran. Aula bisa fa'abla. Harta yang kita pakai, baik itu baju, celana, aksesoris, perhiasan, kendaraan, rumah tinggal, suatu ketika lusuh maka dibuang.
Yang ketiga, au a'ta faqtana, hartamu yang kamu nafkahkan, hartamu yang kamu infakkan, faqtana, itu yang kekal. Lalu kemana harta kita yang lain, Pak? Wa ma siwa dzalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Selain dari yang tiga tadi, kamu mati ditinggalkan untuk manusia. Saya buat pertanyaan singkat, Pak. Bapak punya uang 10 juta, makan dengan teman-teman, dengan keluarga, traktir 10 orang, habis 2 juta. Berapa sisa uang Bapak? Berapa sisa uang Ibu? 8 juta. Setelah makan, pergi ke tempat perbelanjaan, beli aksesoris, beli baju, beli celana, beli ini, beli itu, habis 4 juta untuk bayar semuanya itu. Sisanya tinggal berapa? 4 juta. Lalu pulang-pulang mampir ke tempat yayasan, ke Laznas, masukin sedekah infak 100.000. Berapa sisa uangnya? 3 juta. Waduh, matematikanya salah semua ini. Salah. Sisanya 100, Pak. Sisanya 100.000. Yaitu sisa yang kamu bawa sampai akhirat. Tadi kata Rasulullah, yang kamu makan, yang kamu pakai, hilang. Yang kamu sedekahkan, faqtana, kekal. Pak, saudara-saudara kita sedang membutuhkan. Mereka dibombardir, mereka dizalimi, mereka dibunuh, mereka disakiti, mereka subhanallah diusir. Akankah kita diam? Tidakkah kita sisihkan sebagian harta kita? Tidakkah kita sisihkan sebagian waktu luang kita untuk kita angkat tangan kita mohon pada Allah, kita doakan? Mereka saudara-saudara kita Pak yang sedang menderita, alhamdulillah kita enak ibadah tanpa ada ancaman. Ya paling sedikit keributan lah barangkali, suara bising, tapi masih bisa makan, masih enak, Pak, subhanallah. Tidur nyenyak. Bagaimana saudara kita di sana? Itu saudara-saudara kita. Kalau kita ingin punya bekal yang membela kita di yaumil qiyamah, sisihkan sebagian yang kita miliki. Sisihkan. Untuk apa? Bekal kita ke akhirat. Selain dari itu tadi yang 3.900.000 dibuang, kita nggak tinggal, kita nggak bawa, kita mati nggak dibawa. Maka Rasul mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, yatba'ul mayyitu salasatun fayarji'u usnan wa yabqa wahid. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti mati apa enggak? Pasti apa enggak? Kalau mati setelah diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, terus dibawa kemana? Yang mengiringi kita nanti saat kita mati ke kuburan siapa, Pak? Kata Rasul ada 3. Salat, fayarji usnan, yang 2 balik lagi, wa yabqa wahid, 1 ikut. Siapa yang ngiring jenazah kita? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Saat orang mati, yang ngiringi jenazahnya itu 3. Sebagian hartanya, keluarganya, dan seluruh amal ibadahnya diletakkan di kubur, ditutup tanah. Kita masih nungguin gak, Pak? Meskipun Bapak kehilangan istri, Pak, lalu Bapak pernah mengatakan merayu dengan rayuan gombal, istriku, pokoknya kita hidup sehidup semati. Engkau hidup, aku sama-sama hidup. Kalau kau mati, aku pun mati. Bohong, pendusta, ulung tuh ngomongnya. Dikubur ditinggalin kok, Pak. Gak dibekelin apa-apa, Pak. Dikasih lilin 1 aja, Pak. Dikasih gak, Pak? Sambungin listrik 5 watt aja, remeng-remeng. Dikasih gak, Pak? Padahal rumahnya mungkin listriknya 11.000 watt. Puluhan juta bayar listrik tiap bulan. Tapi di kuburan dikasih 5 watt aja enggak. Gak dikasih bekal, Pak. Allahu Akbar. Lalu siapa yang akan terus nemenin kita? 1. Wa yabqa wahid, amaluhu. Ibadah kita, amal kita, salat kita, sedekah kita, subhanallah. Baca Quran kita, itu pahala yang berlipat, yang kelak nolong kita. Itu yang bela kita, Pak. Selain itu gak bela.
Cuman manusia lebih peduli mana biasanya? Tadi imam kita membacakan sebuah surat pendek, Pak, tapi surat itu sindiran luar biasa, Pak. Sampai Allah bersumpah dengan nama kuda. Kuda dijadikan sumpah. Wal 'adiyati dhabha, kan sumpah kuda perang kan? 5 ayat 1 sampai 5 itu sumpah tentang kuda semua itu, Pak. Lalu di ayat ke-6 Allah katakan apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya benar-benar ingkar. Lakanud. Ada huruf taukid itu, huruf lam. Benar-benar ingkar, durhaka. Kira-kira Bapak Ibu, manusia yang ingkar, yang berbuat dosa, yang durhaka kepada Allah, itu sadar gak sih itu dosa? Ada si A nyuri, tahu gak kalau nyuri itu dosa? Kenapa tetap nyuri? Ada orang maksiat, tahu gak maksiat itu dosa? Kenapa tetap maksiat? Kenapa Pak? Kira-kira Pak, apa alasannya? Kok sudah tahu dosa dia tetap melakukan? Karena dikatakan di ayat berikutnya, wa innahu ala zalika lasyahid. Manusia itu terhadap keingkarannya, terhadap dosanya benar-benar menyaksikan. Kenapa? Apa sebabnya? Dijawab oleh Allah di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Karena cintanya kepada dunia itu sangat kuat. Maaf Bapak Ibu, koruptor khususnya di negara kita itu orang kaya atau orang miskin, Pak? Kebanyakan yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Kekayaannya udah banyak atau banyak banget? Loh kok masih koruptor? Terlalu cinta dengan dunia. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan iseng nih Pak, maaf Pak. Menurut Bapak dan Ibu, definisi koruptor di negara kita itu siapa koruptor, Pak? Koruptor itu definisinya apa? Pengertian koruptor menurut Bapak seperti apa? Siapa dia koruptor, Pak? Mengambil hak orang lain. Bukan, saya katakan definisi di Indonesia, siapa yang disebut koruptor? Ada yang jawab? Orang yang mengambil hak negara, pejabat yang mengambil hak negara dan ketangkep. Nah itu koruptor. Iya, kalau nggak ketangkep nggak pernah disebut koruptor di negara kita loh Pak. Bebas dari tuntutan hukum, bebas dari tuntunan Allah. Siapa yang akan bela dia Pak? Di dunia dia bisa dibela Pak, dibela. Tapi adakah pembelaan nanti di yaumil akhir? Maka Allah tanyakan di ayat ke-9-nya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka-mereka yang berbuat dolim tidak menyadari, tidak mengetahui kalau nanti dibangkitkan dari kubur-kubur, lalu dibangkitkan di yaumil akhir, wa husila ma fis sudur, dibongkar seluruh kejahatan yang pernah disembunyikan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Rabbmu terhadap perbuatan kamu benar-benar menyaksikan. Mari kita galang kemampuan kita, seberapa yang kita mampu. Bismillah. Yang punya harta, infakkan sebagian harta. Yang punya tenaga, infakkan sebagian tenaga. Yang punya ilmu, infakkan sebagian ilmu. Sekurang-kurangnya luangkan waktu kita doa munajat. Minimal doakan saudara kita. Anda enggak mendoakan saudara Anda, bakhil Pak. Salah satu cara peduli minimal dengan doa. Salah satu simpati kita dengan doa. Ingat, mereka saudara kita. Bukankah muslim dan muslim dalam persaudaraan diibaratkan satu tubuh? Masalul mu'min, perumpamaan seorang muslim mukmin, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal masalil jasad. Perumpamaan seorang muslim dalam saling mencintai, menyayangi dan saling mengasihi seperti satu tubuh. Coba Bapak Ibu tubuhnya sehat, lalu ada yang sakit satu, gimana rasanya Pak? Demam, gak bisa tidur. Ada saudara kita yang sedang sakit Pak. Mari kita sisihkan sebagian
harta kita jika kita mampu, sebagian kalimat doa terbaik minta kepada Allah. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dilemahkan musuh-musuh Allah, diberikan kemampuan untuk betul-betul bisa menjaga diri. Dan yakinlah, kalau kita betul-betul bersatu padu, Islam pasti menang, insya Allah. Bukankah yang membela kita adalah akidah kita? Bukankah yang membela adalah iman dan amal soleh kita? Karena sudah masuk waktu Isya, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran di surat 40 ayat 40, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amal-amal yang buruk, amal jahat, amal dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan perbuatan dosanya. Wa man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan barang siapa yang mau beramal saleh, semampu kita beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan mereka orang-orang yang benar-benar beriman, faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, dan di surga mereka mendapatkan rizki tanpa batas, nikmat segalanya. Maka mari sisihkan sebagian rizki kita, semua sesuai kemampuan Anda. Silahkan batas kemampuan Anda di mana, sisihkan, dan sisihkan waktu luang, sisihkan ilmu kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang peduli dengan saudara kita yang sedang sulit. Semoga Allah kelak akan memudahkan urusan kita di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita yang singkat pada kesempatan malam hari ini. Semoga insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi barokah untuk kita, dan menjadi keyakinan untuk bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat hikmah. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi